semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan saya Bu Giovanni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi penawaran, permintaan, pasar, dan juga harga. Nah, bagaimana untuk kelengkapan materinya? Kita saksikan penjelasan berikut ini. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi permintaan, penawaran, pasar, dan juga harga. Langsung saja ke tujuan pembelajaran kita. Nanti kalian itu bisa menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, pasar, dan juga harga ya. Nah, untuk yang pertama ini, kita akan membahas mengenai permintaan. Nah, permintaan sendiri itu apa? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini apa saja? 1. Ada harga barang. 2. Ada pendapatan masyarakat. 3. Ada selera masyarakat. 4. Ada kualitas barang. 5. Ada harga barang lain. 6. Ada jumlah penduduk. Dan selanjutnya ada ramalan masa depan. Nah, ini adalah kurva dari permintaan. Nah, kurva permintaan ini berbunyi grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, selanjutnya ada penawaran. Nah, penawaran itu apa? Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh penjual ya. Kalau permintaan tadi dilakukan oleh pembeli. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran di sini ada apa saja kita lihat. 1. Ada biaya produksi. 2. Ada teknologi. 3. Ada harapan mendapatkan laba. Ini khususnya untuk yang penjual ya. Kemudian ada faktor non-ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini bisa kalian lihat di gambar ini ya. Kurva permintaan ini adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu. Nah, ini bisa kalian lihat ya untuk kurva permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke pasar. Nah, pasar. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pasar ya. Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, ini adalah proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Nah, ternyata pasar itu memiliki berbagai macam. Ya.
fungsi pasar dulu. Ada fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Ini adalah ketiga fungsi pasar. Nah, macam pasar itu yang pertama itu menurut wujudnya. Pasar menurut wujudnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar konkret. Pasar konkret ini apa? Pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan harga barang diperjualbelikan ada di situ. Seperti contohnya, itu seperti pasar-pasar yang biasa kita lihat, itu contohnya ada pasar anyar ya, atau pasar kliwon. Nah, itu kita bisa melihat secara nyata atau konkret wujudnya. Kemudian, yang kedua ada pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung. Contohnya seperti pasar saham, kemudian ada pasar-pasar online seperti itu. Selanjutnya, menurut jenis barang yang diperdagangkan. 1. Ada pasar barang konsumsi. Nah, pasar barang konsumsi ini adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket maupun mall. Kemudian pasar barang produksi itu adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Nah, pasar ini antara lain contohnya itu ada pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan dan juga bisa berupa pasar modal. Nah, yang selanjutnya macam pasar menurut luas jaringan distribusi. Nah, yang pertama itu ada pasar setempat. Nah, pasar setempat ini adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Nah, contohnya saja seperti pasar Klewer yang ada di Solo, atau pasar Beringharjo yang ada di Yogyakarta, atau pasar Kliwon yang ada di Kudus. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu adalah pasar nasional. Nah, pasar ini adalah pasar yang cangkupannya dalam wilayah satu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Yang ketiga, ini adalah pasar regional. Pasar regional ini adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Nah, pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Nah, untuk yang keempat, ini adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang, dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi ini yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Nah, untuk selanjutnya macam pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Ini ada pasar harian. Nah, pasar ini adalah pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Misalkan seperti pasar induk yang ada di sekitar daerah kalian. Nah, seperti contoh halnya ada pasar Anyar ya, atau pasar Bitingan kalau di daerah kita di Kudus ini.
Nah, kemudian ada pasar mingguan. Nah, pasar mingguan ini adalah pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya ada pasar hewan yang misalkan bukanya tiap hari Selasa atau tiap hari Minggu saja. Nah, itu adalah pasar mingguan. Yang ketiga ada pasar bulanan. Nah, pasar ini adalah pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Nah, pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian dan pembayaran pensiun pegawai pos. Jadi diadakan hanya sebulan sekali. Nah, yang keempat ini adalah pasar tahunan. Nah, pasar ini diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Nah, contohnya ada PRJ kalau di Jakarta, yaitu apa? Pekan Raya Jakarta. Kemudian ada pasar sekaten. Nah, sekaten dilaksanakan misalkan ada di Solo, ada di Jogja. Nah, itu siapa yang pernah ke sekaten? Nah, menikmati hiburan malam ya, berupa jajan-jajanan, kemudian ada permainan-permainan gitu. Nah, macam pasar selanjutnya ini menurut organisasi strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui situasi pasar. Nah, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Nah, penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga. Karena apa? Karena harga ini ditentukan oleh kekuatan pasar. Nah, contohnya seperti pasar sayur mayur, pasar buah, pasar tekstil di Tanah Abang. Nah, yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar ini adalah pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Nah, tetapi hanya terdapat satu penjual saja. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam harga. Harga ini apa? Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, seperti itu. Proses terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu. Antara siapa? Antara penjual dan pembeli. Nah, harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, seperti itu ya. Baik anak-anak, begitulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi permintaan, penawaran, pasar, dan juga harga. Untuk anak-anak yang dirasa kurang paham bisa langsung menghubungi saya lewat WhatsApp pribadi, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.